Kepolisian atau kejaksaan yang dibahas di tahun ini. Halo warga sipil sekalian, udah tahu belum mengenai poin-poin krusial yang akan dibahas dalam RUU Polri? RUU Polri ini yang pertama akan membahas mengenai perluasan kewenangan di wilayah cyber. RUU Polri membahas mengenai pengawasan, terus pengamanan, serta pembinaan. Yang kemudian Polri juga diberikan akses untuk memblokir serta menutup akses jaringan demi pencegahan kejahatan di ruang cyber. Nah, meskipun RUU ini untuk mencegah kejahatan digital, tapi tidak diatur mekanisme pengawasan secara jelas serta akuntabilitas. Terus kemudian poin yang kedua yaitu membahas mengenai kewenangan penyadapan serta intelijensi, yang dimana RUU Polri ini diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan dengan tujuan untuk mencegah kejahatan serta dalam rangka penyidikan. Meskipun hal ini bertujuan sebagai penyidikan, tapi RUU ini berpotensi untuk mencederai hak privasi serta hak asasi manusia. Selanjutnya mengenai poin ketiga. Poin ketiga ini membahas mengenai pengawasan penyidikan pegawai negeri sipil atau disingkat dengan PPNS. RUU Polri ini membahas terkait tentang pembinaan serta pengawasan di ruang-ruang penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terhadap lembaga lain. Hal ini dikhawatirkan akan mencederai pengawasan yang dilakukan oleh PPNS terhadap lembaga lain seperti lembaga KPK serta lembaga kejaksaan. Terus selanjutnya mengenai poin keempat yaitu pertambahan usia pensiun Polri. Ini mencakup daripada beberapa poin. Yang pertama yaitu Bintara atau Tamtama yang asalnya 58 tahun ditambah 2 tahun. Yang kedua yaitu Perwira sampai 60 tahun ditambah 2 tahun. Terus yang ketiga yaitu jabatan fungsional sampai 65 tahun. Dan untuk Kapolri bisa diperpanjang berdasarkan keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR tanpa aturan yang jelas mengenai usia pensiun. Mungkin sekian terkait tentang poin-poin krusial yang dibahas dalam RUU Polri. Terima kasih. Rancangan Undang-Undang atau RUU atas perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ini memunculkan berbagai polemik di tengah masyarakat dan para akademisi. RUU ini diajukan oleh DPR RI sebagai bentuk inisiatif legislatif dan telah masuk ke dalam program legislatif nasional. Substansi dari kajian RUU ini itu mencakup berbagai perubahan signifikan, khususnya perluasan kewenangan Polri di berbagai bidang seperti cyber, intelijen, serta pengawasan dalam penyidikan. Lalu kemudian, maka dari itu, kajian ini bertujuan untuk menguraikan isi, konteks, serta dampak RUU Polri secara menyeluruh, termasuk tanggapan berbagai pihak dan implikasinya terhadap demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. RUU ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam menghadapi berbagai kejahatan yang semakin kompleks, khususnya di era digital. Maka dari itu, ada beberapa latar belakang yang mendasari lahirnya RUU ini. Yang pertama, itu berkembangnya motif tentang kejahatan baru di ruang cyber. Yang kedua, diperlukannya sinergi antar lembaga penegakan hukum. Ketiga, perlunya ada pembaharuan dalam aspek sumber daya manusia Polri. Dan yang keempat, dorongan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Implikasi Rancangan Undang-Undang Polri terhadap kondisi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Rancangan Undang-Undang Polri yang disusun secara cepat dan signifikan ini terkait perluasan kewenangan yang meluas di masyarakat justru memberikan dampak negatif pada kondisi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, perluasan kewenangan tersebut dapat berpotensi mereduksi kualitas demokrasi di Indonesia dengan melakukan pembungkaman kritik, juga melakukan pembatasan berekspresi pada masyarakat sipil. Dalam sistem demokrasi yang sehat, ruang kritik masyarakat terhadap instansi negara seharusnya dapat dijamin dengan aman, bukan justru dibungkam melalui pendekatan yang koersif. Kedua,
Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang memadai dapat memicu adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau biasa disebut dengan abuse of power. Ketika para aparat penegak hukum tidak diawasi secara kuat oleh pihak eksternal, maka para aparat dapat sangat rentan melakukan kompromi demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, ketimpangan relasi kekuasaan yang didominasi terhadap satu dengan yang lainnya secara langsung bertentangan dengan prinsip check and balance yang merupakan fondasi tata kelola negara demokratis. Idealnya, para lembaga-lembaga negara seharusnya bisa saling mengawasi antara satu dengan yang lainnya dan saling mengimbangi untuk meminimalisir adanya otoritarianisme yang terselubung. Terakhir, ini menjadi kemunduran bagi reformasi institusi keamanan yang telah diupayakan sejak era reformasi pada tahun 1998. Alih-alih mempertegas fungsi serta batasan-batasan institusi keamanan, RUU ini justru memberikan legitimasi terhadap konsentrasi kekuasaan yang terlalu berlebihan. Kita sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar menuntut ilmu atau penuntut ilmu, tetapi juga kita sebagai agen of change atau agen perubahan yang memiliki peran penting dalam mengawal arah demokrasi ke depannya. Nah, pembahasan terkait RUU Polri pada kali ini bukan sekedar isu elit hukum ataupun juga politik, tetapi menyangkut hak-hak dasar kita terkait tentang kebebasan sipil dan juga pengawasan aktivitas digital serta resiko kriminalisasi atas suara kritis. Nah, ini ancaman bagi kebebasan akademik dan juga demokrasi di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa tidak hanya diam saja, tetapi juga kita harus ikut menyuarakan atas solusi-solusi dari kebijakan yang dibuat supaya tetap sejalan dengan hak asasi manusia dan juga demokrasi. Nah, beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan kembali adalah yang pertama, meninjau ulang pasal-pasal yang bermasalah agar tidak menimbulkan persoalan di masa depan. Kemudian yang kedua, membuka pembahasan ataupun mendorong pembahasan secara aktif dan juga partisipatif serta terbuka dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan juga mahasiswa. Nah, langkah yang terakhir yang dapat dipertimbangkan adalah ataupun supaya memperkuat lembaga pengawasan eksternal.